Terima kasih kamu sudah klik video ini, tapi jangan lupa klik subscribe, nyalakan notifikasinya untuk bisa mendukung channel ini agar bisa terus upload video bisnis dan motivasi setiap hari. Agar Anda tidak ketinggalan video keren dari saya. Jangan lupa di-share, you are the best. Good morning, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Hari ini saya sedang berada di Surabaya dan saya akan berbicara untuk teman-teman yang ada di Surabaya karena saya akan pergi ke Surabaya untuk mengadakan sebuah workshop di bulan Maret nanti. Topik kita hari ini adalah tentang extreme productivity. Di tahun 1800-an ketika revolusi industri mulai masuk, dunia berlomba-lomba untuk menciptakan yang disebut productivity. Mulai dari Eli Whitney, ada banyak orang-orang hebat ya, Eli Whitney, Henry Ford, Frederick Taylor, kemudian Frank Gilbert, kemudian ada Toyota, Taiichi Ohno, semuanya berlomba-lomba untuk mengejar yang namanya productivity. Tetapi itu semua terjadi di dunia manufacturing. Dunia manufacturing sangat-sangat familiar dengan yang disebut productivity. Yang jadi problem adalah dunia jasa, dunia kedokteran, atau mungkin dunia yang sifatnya seni, konstruksi, tidak terlalu mementingkan productivity. Mereka lebih mementingkan keramahan, pelayanan. Mungkin kalau di konstruksi lebih penting adalah hasilnya, wah interiornya bagus, sehingga productivity ini menjadi problem. Karena kalau Anda bisnis konstruksi, masalah terbesarnya adalah kalau delay, uang Anda habis. Ya, kalau delay nih, uangnya habis. Tukangnya harus dibayar, bahan bakunya harus dibayar, materialnya harus dibayar, uangnya nggak masuk. Oke, kalau Anda di service seperti hotel, kalau tidak produktif, misalnya contohnya housekeeping, mampu menyelesaikan 10 kamar, tetapi kenyataannya hanya dijalankan 5 kamar, sangat tidak produktif. Oke, nah efek dari productivity problem ini adalah satu, biaya Anda akan semakin membengkak. Yang kedua, kalau kompetitor lebih ramping, Anda kalah. Yang ketiga, Anda akan mengalami yang disebut pressure atau tekanan dari kompetitor. Anda akan dapat tekanan juga dari customer. Karena customer nuntut, aduh gimana sih, lama banget sih ini pelayanannya. Aduh gimana sih, kok ini udah banyak orang tapi kok nggak oke nih pelayanannya. Nah untuk itu mulailah bergeser teman-teman untuk berpikir tentang productivity. Ada sebuah riset yang menarik tentang productivity, karena rata-rata karyawan bekerja 2 jam non-productive hour. Rata-rata, ya, average. Ini dari HubSpot. HubSpot meneliti bahwa karyawan kita setiap hari 2 jam itu tidak produktif. Entah untuk ngopi, entah untuk ngobrol, entah untuk ngegosip, entah nyari barang, apapun itu 2 jam hilang. Anda hitung sendiri, kalau karyawan Anda 1000, 2 jam itu berarti sudah 2000 jam satu hari hilang. 2000 jam satu hari hilang. Kalau kita bekerja 20 hari aja ya, 20 hari aja, itu sudah 400.000 jam hilang. 400.000 jam. Hitung satu hari karyawan Anda dibayar berapa. Kalau sejam itu 10.000, Anda sudah kehilangan 400 juta. Ya, dalam satu bulan. Coba Anda pikirkan, kehilangan produktivitas ini sangat-sangat mahal sekali. Penelitian berikutnya di tahun 2018, 74% global organization projected meningkatkan productivity dan proses dengan menambahkan tools. Jadi
organisasi global fokus banget dengan productivity dengan cara meningkatkan kualitas proses dan meningkatkan tools-nya. Banyak dari kita yang tidak punya tools untuk meningkatkan productivity. Research yang ketiga adalah bahwa 40% produktivitas akan ngedrop kalau karyawan Anda multitasking. Berapa banyak dari Anda yang punya karyawan yang kerjanya multitasking? Multitasking itu gimana? Satu orang mengerjakan banyak hal. Dia marketing juga, dia keuangan juga, dia rekrut juga, dia HRD juga. Semuanya multitasking. Ketika Anda melakukan multitasking, tahukah Anda produktivitas drop 40%? Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana cara Anda meningkatkan productivity? Saya hari ini hanya fokus kepada 3 hal yang bisa Anda lakukan segera. Oke? 3 hal ini, yang pertama adalah Anda perlu menemukan the right tools. The right tools. Tools itu alat bantu. Zaman dulu, sebelum ditemukannya mesin, tools itu tidak terasa penting, ya. Tapi ketika ada mesin bajak, kerbau itu tidak lagi produktif. Ketika mesin bajak ada, kerbau less produktif. Ketika ada mesin uap, lalu kemudian mesin listrik atau listrik ditemukan, maka mesin uap menjadi less produktif. Nah, sekarang listrik lawan internet. Hanya listrik saja nggak cukup. Begitu ada internet menciptakan productivity yang lebih. Tetapi di dalam dunia manajemen ada banyak sekali tools yang bisa dilakukan. Saya mengajarkan Extreme Productivity Workshop untuk menunjukkan kepada Anda simulasi. Jadi Anda akan diajak simulasi. Kita akan bikin mobil, ya. Kita akan bikin setup proses. Kita akan belajar bagaimana cara mendesain SOP yang bisa membuat Anda lebih produktif. Ya, banyak sekali SOP itu nggak kepake. Ditulis, dibuat, tetap nggak kepake. Ya. Lalu kemudian ada berapa banyak dari kita yang karyawan itu tidak punya job description. Akhirnya ketika diajak untuk produktif, selalu bilangnya gini, Pak, kita kurang orang, Pak. Pak, kita kurang orang, Pak. Padahal kalau nanti Anda ikut workshop ini, Anda akan melihat bahwa karyawan Anda sebetulnya kebanyakan. Bukannya kurang, malah kebanyakan. Nah, yang kedua, teman-teman, yang disebut rekrutmen. Ternyata hubungan antara productivity dengan rekrutmen Anda itu erat sekali. Karyawan yang tidak produktif bisa jadi terjadi karena salah rekrut. Bisa jadi karena salah rekrut. Nah, kalau rekrutnya udah salah, Anda masuk tidak cocok dengan company, Anda paksakan, akhirnya tidak produktif. Dan yang terakhir adalah Anda harus memikirkan sistem pelatihan untuk membuat tim Anda produktif. Ada penelitian dari Jurnal Science ya 2013 mengenai training, kalau dilakukan jelek mempengaruhi productivity dibandingkan tidak ada training. Misalnya Anda bikin training jelek, nggak bagus, yang penting ngumpulin orang, ngelatih, ngasih tahu, tidak ada skill, tidak ada apa-apa gitu ya, nggak punya skill untuk memberikan pelatihan, tetapi ada training, jauh lebih bagus, jauh lebih mempengaruhi productivity daripada tidak ada training sama sekali. Nah, teman-teman, ketik kalau Anda mau ikutan Extreme Productivity Workshop Surabaya, saya akan kasih tahu nanti tanggalnya, karena saya akan memberikan special offer buy one get one free buat Anda yang ingin bergabung. Dan kita mengadakan ini sangat jarang sekali, yang di Jakarta tidak ada, di Semarang tidak ada, di Medan tidak ada, hanya ada di Surabaya. Teman-teman, good morning, selamat pagi, sampai ketemu di Extreme Productivity Workshop Surabaya. Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan.
Hanya di Top Coach Indonesia.